Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kalau melihat mengacu ke salah satu kalender, pagi ini sudah masuk ke bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Jadi Rabiul Awalnya sudah kita lewati dan kita masuk ke bulan berikutnya, bulan keempat dalam kalender Islam. Nah, pada kesempatan di pagi menjelang siang ini, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan Sirah Nabawiyah. Tapi fokus bahasannya atau temanya berkaitan dengan periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah dan periode Madinah. Jadi pembahasan ini ingin memberikan gambaran bagaimana kita memahami periode dalam Sirah Nabawiyah. Dan nanti tentu hubungannya dengan ayat Quran, hubungannya dengan Quran yang biasa kita baca, termasuk ayat yang tadi kita baca pasti nanti berhubungan dengan periode Mekah atau periode Madinah. Di kenapa ini perlu kita bahas? Karena erat hubungannya dengan beberapa bahasan. Ya, sebelum masuk ke bahasan ini, jadi kalau kita bicara Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang 63 tahun, itu kita bisa bagi menjadi dua. Dari mulai lahir usia 0 sampai 40 ya, dari usia 0 sampai 40 tahun, sampai sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu periode pertama. Dan ini tidak menjadi bahasan kita, tapi kita hanya ingin menunjukkan bahasan Sirah Nabawiyah itu secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul, usia 0 sampai dengan 40 tahun. Dan kemudian bagian keduanya adalah setelah menjadi Nabi dan Rasul, usia 40 sampai dengan 63 tahun. Nah, fokus bahasan kita bukan yang pertama. Sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, tidak kita bahas di pertemuan ini. Ya, pembahasannya tentu di tempat yang lain atau di kesempatan yang lain. Misalnya Nabi Muhammad SAW ketika di usia anak-anak sudah belajar menggembala. Beliau juga belajar berbisnis. Beliau juga sudah pernah berpengalaman bertemu dengan berbagai macam orang. Bahkan beliau berbisnisnya berdagang sampai ke luar negeri. Dalam buku Sirah Nabawiyah karya Imam Nawawi ini, beliau sudah melakukan perjalanan berdagang, berbisnis sampai ke luar negeri. Itu masih di usia kelas 6 SD. Ya, artinya ini cerita yang perlu juga kita kenali, bagaimana di usia yang masih sangat belia sudah punya pengalaman yang banyak. Tentu ini jadi bekal hidup. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian tidak perlu sungkan dan tidak perlu ragu-ragu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada anak-anak, tentu sesuai dengan usianya. Jangan sampai rasa sayang kita kepada anak membuat kita tidak mengajarkan hal-hal seperti itu kepada mereka. Karena ada yang berpikiran, pokoknya anakku jangan sampai seperti saya dulu, susah, sengsara, melarat, dan seterusnya. Lalu anak nggak pernah belajar bagaimana bertahan hidup. Termasuk anak nggak kenal bagaimana kerasnya kehidupan. Bahkan kadang-kadang bukan cuma keras, kejamnya kehidupan. Ini kan kenyataan yang harus dihadapi. Kita tidak ingin, dan jelas kita anti dengan semua bentuk kekerasan, kekejaman. Tapi kenyataannya begitu. Ya, saling sikut dalam kehidupan ini kan memang kita lihat. Kita tidak ingin dan kita berusaha sebisa mungkin jangan sampai ada yang melakukan di hadapan kita. Tapi kita melihat kanan kita.
Dan itu harus dikenalkan. Jangan sampai anak kita sayangi ternyata kaget, oh ada juga yang begitu ya. Ternyata ada juga orang yang licik. Sejak dulu orang licik itu banyak. Sampai hari ini juga banyak. Ya, artinya bukan cuma di zaman jahiliyah gitu ya. Oh, di zaman sekarang juga banyak yang licik. Ya, malah lebih banyak Bu ya. Ya, nggak tahu saya lebih banyaknya. Tapi pokoknya banyak lah. Intinya harus dikenalkan. Tapi itu di usia anak. Kemudian tidak ada usia Nabi SAW menjalani usia remaja sampai di usia 25 tahun beliau menikah. Kemudian setelah itu sampai di usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bahasan dari mulai usia 0 sampai dengan 40 tahun sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul tidak menjadi bahasan kita di pagi ini. Nah, ini selesai ya di bagian pertama. Bagian kedua, usia sejak 40 sampai dengan 63 tahun. Usia 40 sampai dengan 63 tahun. Nah, usia 40 sampai 63 tahun ini berarti 23 tahun ya. Dari 40 sampai 63. Berarti jumlahnya 23 tahun. Nah, di bagian inilah yang akan kita bahas. Usia 40 sampai 63 tahun. Nah, di bahasan 23 tahun ini kita bagi menjadi dua. Kita bagi menjadi dua. Bagian pertama dinamakan dengan periode Mekah. Ini bagian pertamanya dinamakan periode Mekah. Atau kalau bingung ini nanti 2A gitu ya. Nanti 2B nya. 2A nya periode Mekah. Nanti 2B nya periode Madinah. Nah, periode Mekah ini usia beliau saat itu mulai 40 sampai 53 tahun. 40 sampai 53 tahun atau kira-kira 13 tahun. Ini bagus dituliskan dua-duanya, usia maupun lamanya ya. Jadi dari 23 tahun kita bagi 13 tahun di Mekah atau periode Mekah dan sisanya 10 tahun di Madinah atau periode Madinah. Berarti di Madinahnya sejak usia kira-kira 53 tahun sampai 63 tahun. Nah, tentu menyebutannya ini kira-kira karena kita mengabaikan selisih bulan. Ya, bulan misalnya ini 40 tahun sekian bulan ya. Pokoknya kita hitung 40 aja biar gampang nyebutnya. Ini tentu tidak akurat karena kalau mau menyebutkan lebih akurat pasti menyebutkan dengan bulannya. Sama seperti kalau kita ditanya, hari ini usia ibu berapa? Jawabnya bisa macam-macam. Ada yang cuma menyebutkan usia saya 50. Sebetulnya nggak 50. Ya 50 tahun, sekian bulan, sekian hari itu akurat. Tapi kalau cuma 50 nggak akurat. Tapi udah gampangnya 50 aja gitu. Kalau menyebutkan terlalu panjang nanti pembahasannya perlu waktu tersendiri. Nah, sekarang kita sudah bisa pahami di periode Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul atau periode kedua tadi yang usia 40 sampai 63 boleh juga kita namakan setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. Usia setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul. Ini sebelum lanjut, sebelah sini masih kosong Bu, ya, sebelah apa ini? Kalau mau bergeser, ini ada sekitar 6 meja yang masih bisa dimanfaatkan. Karena di belakang nampaknya agak berdesak-desak. Ya, mau yang ini masih slow deh. Ya. Jadi usia Nabi Muhammad SAW yang pertama tadi sebelum menjadi Nabi dan Rasul, nah kita bicaranya setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul, usia 40 sampai 63 atau 23 tahun. Kalau di buku Sirah Nabawiyah biasanya pembahasan tentang usia beliau sejak 0 sampai 40 tahun itu hanya sedikit. Ulasannya, penjelasannya hanya sedikit. Masa kecil, remaja,
lalu menjelang nikah, sesudah nikah, sampai usia setelah punya anak, sampai usia beliau menjadi Nabi dan Rasul, ulasannya sedikit karena memang yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada kita cuma sedikit di bagian ini, dan yang menceritakan dari para sahabat sangat sedikit sekali. Beda ketika beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul adalah para sahabat. Nah, sahabat memperhatikan karena apa? Beliau sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena beliau jadi teladan, semuanya diceritakan. Bayangkan melakukan perjalanan lalu beliau mampir di satu tempat, itu diceritakan. Beliau mampir di sini dulu. Itu diceritakan misalnya oleh sahabat Abdullah bin Umar. Dulu kami pernah melakukan perjalanan bersama Nabi SAW dari Madinah. Kemudian ketika sampai di tempat ini kami istirahat, kami berhenti. Setelah itu lanjut lagi. Cuma mampir saja diceritakan. Jadi semua yang dilakukan Nabi SAW diperhatikan betul oleh para sahabat, dan semuanya kemudian kita namakan hadis atau juga kadang dinamakan juga bagian dari sirah nabawiyah. Nah, disinilah hubungan antara hadis dengan sirah. Nah, 23 tahun setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul, usia 40 sampai 63, sekarang kita akan coba bagi pembahasannya dalam dua bahasan, periode Makkah dan periode Madinah. Nah, apa pentingnya kita membahas periode Makkah dan Madinah ini? Ada beberapa alasan kenapa kita perlu memahami dan perlu mengkaji periode Makkah dan Madinah ini. Yang pertama adalah karena ini berhubungan dengan Al-Quran. Kalau kita bicara periode Makkah, periode Madinah, erat hubungan dengan Quran. Maka nanti kita akan temukan ada ayat Al-Quran yang turun di periode Mekah dan ada ayat Al-Quran yang turun di periode Madinah. Ayat Al-Quran yang turun di periode Mekah namanya apa? Ayatnya namanya ayat Makkiyah. K-nya double ya, Makkiyah. M-A-K-K-I-Y-A. Sebenarnya dalam bahasa aslinya Y-nya juga double ya, Makkiyah. Cuma orang Indonesia kadang-kadang susah dan nggak terbiasa mengucapkan yang double-double begitu. Kan sama juga misalnya orang menyebut, Ibu dulu kuliah di mana Bu? Oh, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah. Ya, kan? Itu pada ketawa semua. Padahal betul ya. Kalau saya alumni Madrasah Muallimin Muhammadiyah, ditertawakan itu menyebutkan Muhammadiyahnya begitu. Padahal pengucapannya betul. Cuma karena tidak biasa aja. Karena aslinya begitu. Dan tulisan Arabnya bisa dilihat. Ada tasdidnya. Kan harusnya bacanya begitu ya dalam tajwidnya. Ya, tapi ya para kita sudah gak biasa gitu, jadi terdengar aneh dan ditertawakan gitu. Nah, jadi itu yang pertama, hubungannya dengan Quran. Akhirnya kita mengenal ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Apa yang dimaksud surat Makkiyah, ayat Makkiyah, dan apa yang dimaksud surat Madaniyah dan ayat Madaniyah? Kalau yang dinamakan surat Makkiyah, ayat Makkiyah artinya surat atau ayat yang turun pada periode Makkah. Surat dan ayat yang turun pada periode Mekah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah. Beliau belum pergi kemana-mana. Masih belum meninggalkan Mekah. Kalau pergi ke luar kota, sebalik lagi tetap tinggalnya di Mekah. Sama seperti kalau kita mengatakan Ibu tinggalnya mana? Oh, saya tinggal di Jogja. Tapi kan sesekali pergi ke Jakarta pas liburan, ke Malang, ke Surabaya, ke Bandung, itu liburan, tapi nanti balik lagi. Tetap hitungannya domisilinya di mana. Maka Nabi SAW yang tinggal di Makkah, ayatnya pun dinamakan periode Makkah. Suratnya juga dinamakan surat Makkiyah. Jadi itu dinamakan Makkiyah itu karena memang Nabi Muhammad SAW tinggalnya di Makkah. Nah, kemudian yang kedua, nah ini tadi berhubungan dengan
Quran. Kemudian yang kedua, memahami, ini manfaat yang lain mengkaji Makkiyah Madaniyah. Yang kedua, memahami karakter atau sifat masing-masing periode. Karena masing-masing periode itu punya kekhasan, ada sifat yang berbeda atau ada karakter, ada ciri yang berbeda dengan yang lain. Tentu kesamaan udah pasti ada kesamaan, tapi ada yang membedakan. Contohnya apa? Kalau di periode Mekah yang lebih dominan adalah penanaman iman, ya, penanaman iman, penanaman akidah itu yang lebih banyak dibahas, dikaji. Kalau ayat Quran itu yang turun pada periode Mekah. Maka di periode Mekah, Bapak Ibu sekalian tidak akan temukan ada ayat membahas tentang akikoh, bahas tentang hukum haji, zakat, puasa, lalu membahas tentang sholat sunnah, masbuk, qardho, sholat, nggak ada itu. Itu nggak ada semua. Jadi nggak ada ceritanya di periode Mekah bahas puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Senin Kemis, puasa itu nggak ada, puasa sunnah gitu. Nanti kalau puasanya batal gimana? Bahasan itu tidak di Mekah. Periode di Mekah itu periodenya membahasnya tentang apa? Menanamkan iman. Menanamkan iman yang sangat kokoh, sangat kuat, sampai mereka siap diperlakukan apapun, yang penting tidak menjual akidah. Maka tidak ada seorang sahabat pun yang masuk Islam kemudian mau ditawari, ya diiming-imingi dengan fasilitas, atau bahkan diintimidasi, disiksa supaya keluar dari agama. Tidak ada satupun yang keluar dari agama. Sampai kalau perlu mati nggak apa-apa, mati sekali, tapi mati mulia. Saya terharu hari ini, pagi ini, ketika ada dokter di satu rumah sakit di Gaza mengatakan ketika diminta untuk meninggalkan Gaza karena mau dibom oleh Israel, mereka bilang, ya, kami memilih untuk tetap tinggal di sini. Lebih baik kami keluar dari tempat ini dan kemudian lanjut ke surga, daripada kami keluar kemudian kami juga diberondong dan kemudian dibunuh juga. Biar orang tahu bahwa yang terjadi di Palestina sekarang adalah pembantaian yang direstui oleh beberapa negara yang katanya mengusung hak asasi manusia. Para pengkhianatnya, Amerika, Perancis, Inggris, Eropa, itu pengkhianat semua. Mereka semua penjajah, semua pendukung penjajah. Jadi biar dunia tahu, ini pembantaian. Rumah sakit dihancurkan. Aturan perang kan nggak boleh, tapi secara sengaja rumah sakit juga diserang. Maka kata mereka, lebih baik kami bertahan. Kami para dokter akan ngurusi pasien. Ya. Nah itu kok bisa orang punya keyakinan begitu dan milih biar kami mati nggak ada masalah. Mati tapi mati mulia. Orang punya keyakinan begitu pasti punya iman. Dan dia sudah punya pilihan. Kalau mati itu ada dua jenis. Mati mulia dan nanti berujung nanti ke surga, atau sebaliknya, mati yang hina dan ujungnya ke neraka. Itu hanya bisa ditanamkan dengan keimanan. Kalau dikasih uang itu nggak bisa. Kalau dikasih uang itu bisa ganti lagi. Kasih uang bisa ganti lagi. Maka kadang-kadang napanya dekat. Beliau kalau ke masjid jalan kaki, saya beliau sendirian, tak kejar. Lalu kemudian saya langsung berada di sampingnya. Saya menyapa, assalamualaikum. Dia tanya dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Saya minta izin, Syekh boleh tanya? Oh boleh. Nah, terus saya tanya, oh gini. Nah lumayan karena perjalanan ke masjidnya kira-kira 400 meter, kan lumayan bisa banyak. Nah tapi pas ketika tanya, azan berkumandang. Saya masih ngomong terus tanya. Itu beliau tegurnya itu sambil pukul kanan gitu. Aji belum ada, jawab ada dulu. Itu pengalaman yang sangat berharga. Beliau pukul begitu sampai hari ini masih ingat. Akhirnya membuat kita kalau pas adzan berkumandang gimana caranya mendengar adzan.
Ibunya nggak sakit, karena bukan pukulan yang keras sekali, tapi dengan dipukul begitu ada sesuatu yang berkesan, dan itu yang sebetulnya membuat kenapa ilmu itu menjadi berkah, karena bukan cuma ilmu yang didapatkan, tapi juga adabnya. Karena nggak layak orang yang belajar agama, ngerti agama, tapi kalau pas adzan berkumandang nggak memperhatikan adzan. Ini kan nggak nyambung antara ilmu dengan amal. Nah, di periode Mekah yang disiapkan adalah fondasinya. Akidah ini disiapkan sehingga sampai saat itu karena memperhatikan fondasi ini, atau orang bilang kualitas, sahabat yang masuk Islam saat itu selain tadi kalau sudah masuk Islam tidak ada yang murtad satupun. Kemudian yang kedua, jumlahnya memang belum banyak, sedikit tapi berkualitas, dan betul-betul menjadi manusia baru yang betul-betul berbeda. Umar bin Khattab waktu jahiliyah jahatnya seperti apa, begitu masuk Islam, dan itu di periode Mekah juga, jadi berubah menjadi manusia yang sangat berbeda. Orang sampai merasa heran, ini Umar bin Khattab yang dulu apa sudah ganti? Kalau dilihat kan jelas hidungnya tetap sama, rambutnya juga tetap sama, postur tubuhnya sama, tapi berbeda. Sampai perbedaannya apa? Sampai satu perbedaannya, sejak masuk Islam, Umar yang dulu sangarnya luar biasa. Bayangkan Umar bin Khattab badannya besar, kemudian kasar, jahat, bengis, dan yang lainnya waktu jahiliyah. Begitu masuk Islam berubah menjadi orang yang tegasnya luar biasa dalam kebenaran, tapi bukan menjadi orang yang kasar, jadi orang yang sangat lembut. Beliau jadi khalifah. Ketika beliau jadi khalifah pada saat menggantikan Abu Bakar, itu diingatkan oleh seorang nenek-nenek. Bayangkan yang nasihati nenek-nenek, cuma nasihati, ya Umar, Anda sebagai khalifah, semua yang Anda lakukan akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Hati-hati kalau zalim sama orang, entah itu merebut harta tanahnya rakyat atau mengambil haknya orang, hati-hati pada hari kiamat akan dituntut. Umar ketika mendengar itu saking takutnya lalu nangis, sampai orang-orang lihat ini nenek ini ngapain ini sama Umar bin Khattab, kok sampai Umar nangis ketakutan. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sejak awal punya fondasi iman yang kokoh. Kalau nggak ada, nggak bisa. Itu Umar. Kemudian kita dapatkan ada sekian banyak sahabat yang kisah-kisahnya mengagumkan luar biasa. Termasuk tadi ketika disiksa mereka siap dengan resiko apapun, kalau perlu nyawa dikorbankan akan mereka lakukan. Ini periode Mekah. Dan periode Mekah ini kapan berakhirnya? Nah, periode Mekah ini kapan berakhirnya? Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, hijrah itu menjadi pemisah antara periode Mekah dengan periode Madinah. Jadi pemisahnya adalah hijrah. Dan di periode Mekah peristiwa-peristiwa penting tentu banyak. Ada misalnya kaum muslimin diboikot, berada di satu lembah dan mereka diboikot, tidak boleh orang-orang musyrikin berjual beli dengan mereka. Kemudian tidak boleh menikahkan, orang musyrikin menikahkan putranya dengan kaum muslimin. Boikotnya dilakukan selama waktu yang lumayan cukup lama, dan sebagian sahabat merasakan kondisi yang beratnya luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau diboikot lalu nggak bisa berjualan. Saya punya barang tapi nggak bisa jual, karena apa? Karena nggak boleh jual beli dengan pihak luar. Saya termasuk yang diboikot. Nah, Bapak Ibu salah bisa bayangkan betapa sulitnya kehidupan kaum muslimin di Gaza sekarang. Itu diboikot bukan cuma setahun 2 tahun. Diboikot, dan diboikotnya apa? Dikasih tembok yang tingginya luar biasa. Tingginya bukan segini ya, ini pendek lagi. Kalau tingginya cuma segini masih pendek. Tembok yang membatasi sehingga warga Gaza nggak bisa nyebrang ke sana. Dan sebagian mereka, kan Gaza itu sekarang Gaza dengan Asqalan, ya.
Itu sebagian mereka kan bersaudara ya. Ya kayak ibu sekarang lah misalnya. Sekarang ada yang di Bantul, kan ada yang saudaranya di Sleman kan? Maksud nggak ada? Ya pasti ada. Ada yang tinggal di Bantul, saudaranya di Sleman, di Kulon Progo, Gunung Kidul, ada yang di Purworejo, ada yang di Klaten, kan itu biasa. Lalu kemudian Bantul tiba-tiba di embargo, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berjualan. Kan yang putus bukan cuma bisnisnya, tapi juga hubungan. Saya susah berkomunikasi. Itu Pak Adik saya, Pak Adik saya, sepupu, kakak, adik, nggak bisa berhubungan. Dan nggak ada ceritanya satu kampung itu cuma satu keluarga saja. Itu mustahil. Pasti campur, ya, campur. Dan kita bisa bayangkan 1.300 desa di Palestina, 774 dikuasai, 500-an dimusnahkan. Saya ceritakan ini supaya bisa membayangkan boykot itu betapa beratnya dialami oleh kaum muslimin, meskipun tidak sampai seperti seperti yang di Gaza sampai sekian tahun lamanya. Dari sisi lamanya lebih singkat. Nah, kemudian ada peristiwa yang lain yang juga sangat berat adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus kehilangan orang yang sangat beliau cintai, yaitu istrinya Khadijah. Kenapa sangat kehilangan? Karena Khadijah ini punya peran yang sangat besar. Khadijah ini istri yang sejak awal mendampingi dan sangat paham dengan karakter suaminya. Kemudian berperan membantu, mendukung sang suami dalam dakwah. Sampai-sampai dukungannya bukan cuma dukungan yang sifatnya moral. Ketika Nabi SAW pertama kali menerima wahyu, beliau ketakutan, pulang ke rumah. Lalu beliau menyampaikan kepada Khadijah yang menenangkan. Dan ketika menenangkan, apa yang dikatakan oleh Khadijah? Nggak usah khawatir, Allah tidak akan menghinakan, karena adalah orang yang menyambung silaturahim, membantu orang yang kesulitan. Kalau dia hutang, membantu agar bisa dilunasi. Kalau dia sakit, dijenguk, kemudian dibantu gimana caranya biar sembuh. Kalau yang meninggal dia takziah. Sekian banyak kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Nah, selain itu Khadijah juga membantu dari sisi hartanya. Bayangkan orang yang begitu kaya sampai akhirnya hartanya berkurang karena apa? Karena membantu untuk kepentingan dakwah. Makanya dari sini kita juga belajar memahami bahwa memang dakwah itu membutuhkan biaya yang tidak kecil. Dukungan Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk harta besarnya luar biasa. Bayangkan orang sangat kaya, kemudian hartanya terus berkurang karena apa? Untuk kepentingan dakwah. Ini Khadijah. Khadijah wafat, kemudian setelah itu Abu Thalib, paman yang selama ini sejak usia sekitar Nabi Muhammad SAW usia 8 tahun. Kemudian pamannya wafat. Nabi SAW saat itu usianya ya sekitar 50-an. Dan pamannya ini, Abu Thalib ini, paman yang membimbing, kemudian merawat, tapi juga melindungi. Ketika orang musyrikin mau mengganggu, yang pasang badan siapa? Abu Thalib. Jadi kalau kalian mengganggu keponakan saya ini, ya berarti berurusan dengan saya. Ya orang musyrikin mikir kalau berurusan dengan Abu Thalib, ya ini ngajak ribut sama orang yang terpandang kan, berarti urusannya akan panjang. Akhirnya mereka menghentikan. Dan sejak keduanya wafat, gangguan kepada Nabi Muhammad SAW sangat besar. Maka kemudian beliau sampai pergi ke Taif. Kemudian beliau juga diberikan kesempatan oleh Allah. Sebagian ahli sejarah mengatakan dikasih hiburan. Hiburannya apa? Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian nanti naik ke langit sampai ke langit yang ke-7 sampai mendapatkan syariat sholat. Itu dapat syariatnya kapan? Di akhir periode Mekah. Sudah akhir-akhir. Jadi syariat sholat itu di periode Mekah, tapi sudah agak akhir, bukan di awal, bukan di pertengahan. Nah, ini bagian dari cara untuk memberikan hiburan. Karena apa?
secara kejiwaan juga berat. Makanya kita juga menjadikan jalan-jalan itu satu cara untuk memberikan hiburan. Nah, cuma jalan-jalannya kemana? Karena ada yang jalan-jalan pergi ke tempat tertentu malah tambah pusing. Bukan menjadi hiburan. Ya, hiburannya kemana itu? Nah, hiburan yang dimaksud kalau di zaman kita sekarang tidak selalu hiburan itu tempat rekreasi, tidak selalu begitu. Karena hiburan itu bisa tempat-tempat yang bisa membuat hatinya menjadi tenang. Kan bisa hiburannya kita kemana? Kita hiburannya mengunjungi pondok itu. Terus kalau ketemu kiainya, ustadznya, lalu dulu cerita, kemudian dapat ujangan, itu bisa jadi hiburan. Karena tempat rekreasi belum tentu bisa menjadi hiburan, kecuali kalau untuk anak-anak ya. Kalau untuk anak-anak cari ayunan, cari perosotan. Kalau ibu-ibu kan nggak mungkin cari. Maksudnya sudah usia begini cari perosotan, cari ayunan kan enggak. Nah, hiburannya sudah berubah, tapi semua kita kadang-kadang membutuhkan itu. Kadang-kadang dalam kondisi yang berat kita perlu. Dan sekaligus juga pelajaran yang kita bisa dapatkan dari sini, orang sekuat, bayangkan sekelas Nabi Muhammad SAW saja memerlukan orang yang memberikan dukungan. Itu sekelas Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang yang kelasnya kayak kita-kita ini, yang enggak lebih baik, bukan yang lebih baik ya, setara saja enggak gitu, mendekati saja enggak, karena masih jauh di bawahnya. Oleh karena itu, biasakan antara kita itu saling menyemangati, saling mendukung. Jangan ada kalimat-kalimat yang melemahkan semangat. Misalnya gini, ada orang lagi semangat mau mengerjakan sesuatu, malah justru dilemahkan dengan komentar-komentar yang menghilangkan semangatnya. Misalnya lagi baca Quran, lagi pas kebetulan bisa semangat baca Quran, terus dikomentari, wah rajin ya. Tapi komentar rajin itu bukan nyemangati tapi ngenyek gitu ya. Rajin, terus kemudian sejak kapan nih tobat begini? Dibilang tobat, rajin, jadi soleha. Pokoknya komentarnya nggak menyenangkan. Kita yang lagi ngaji tuh jadi kayak enak juga ini ngaji di depan orang seperti ini. Bukan dimotivasi, malah justru dirusak semangatnya. Nah, ini pentingnya kita saling menyemangati. Kemudian akhir perjalanan tadi kita sampaikan, periode Mekah berakhir dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Yang peristiwa hijrahnya sempat kita bahas beberapa bulan yang lalu ya dalam pengajian kita ini. Bagaimana Nabi Muhammad SAW hijrah, dan waktu itu pertemuannya di Darun Nadwa, orang-orang musyrikin kumpul, tokoh-tokohnya kumpulnya kebetulan tanggalnya sama dengan pas bulan September yang lalu. Mereka kumpul dalam 12 September, pas hijriahnya juga 26 Safar. Jadi hijriah dan masehinya itu sama seperti yang terjadi di 15 abad yang lalu. Nah, mereka kumpul kemudian merencanakan apa yang dilakukan, apa yang pantas dilakukan untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya keputusannya bunuh, dan iblis turun tangan dalam pertemuan tersebut. Nah, ketika diputuskan bahwa itu dibunuh, apa yang dilakukan? Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu dari Allah SWT lewat perantaraan malaikat Jibril, diminta untuk segera persiapan, dan malam itu juga tidak boleh tidur dan bermalam di rumah. Maka melakukan persiapan dan mulai perjalanan. Malam itu beliau meninggalkan rumah. 27 Safar, 26 pertemuannya. Karena malam sudah masuk 27, beliau bersembunyi di Gua Thur 3 hari. Tanggal 1 Rabiul Awal beliau berangkat dari Mekah menuju Madinah. Tanggal 8 sampai di Kuba, tinggal beberapa hari di Kuba. Kira-kira tanggal 12 Rabiul Awal beliau masuk ke Madinah. Ini perjalanan hijrahnya. Nah, di Madinah berarti beliau mulai lembaran baru kehidupan. Asalnya termasuk bagian kedua, periode Madinah. Nah, di periode Madinah, sejak Nabi Muhammad SAW hijrah, tentu proses hijrahnya tadi dikejar-kejar. Posisinya bukan dalam posisi perjalanan yang enak, nyaman, tapi posisinya dikejar-kejar dan menjadi DPO, orang yang kalau ketangkap dibunuh.
Bahkan siapa yang berhasil membawa kepalanya dapat hadiah. Berarti kan ini target ini, dan orang yang terserah membawa kepalanya, atau dalam kondisi mati tapi kepalanya nggak putus, pokoknya gimana caranya ditangkap. Nabi Muhammad SAW hijrah dalam kondisi seperti itu, lalu kemudian memulai lembaran baru di Madinah. Nah, sejak beliau tinggal di Madinah, ada beberapa yang beliau lakukan. Di antaranya yang pertama adalah membangun masjid, yang kemudian kita kenal. Di situ ada Masjid Nabawi, kemudian nanti ada Masjid Kuba, ada Masjid Jumu'ah, ada masjid-masjid yang kemudian sejak itu berkembang. Tapi paling pokok adalah Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi yang dibangun untuk apa? Selain untuk kepentingan ibadah, ada kepentingan-kepentingan yang lain. Di antara yang paling penting adalah untuk memberikan taujihat, memberikan arahan, memberikan pelajaran, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan wejangan. Di mana tempatnya? Jadi masjid. Dan termasuk juga kalau ada yang konsultasi, meskipun konsultasi tidak harus di masjid, tapi masjid menjadi salah satu fungsi tempat orang konsultasi. Maka kita temukan dalam beberapa hadis ada sahabat yang tanya dan posisinya di masjid. Misalnya ada sahabat menceritakan, kami waktu itu bersama Nabi SAW di dalam masjid. Kemudian ada orang yang datang bertanya. Itu artinya berarti posisinya di masjid dan jadi tempat konsultasi. Kenapa ini diperlukan? Karena namanya membimbing, mengarahkan umat, mengarahkan masyarakat, itu perlu dilakukan secara rutin dan perlu dilakukan terus-menerus sampai dengan betul-betul kalau ibarat bangunan sampai jadi. Kalau kita lihat sekarang ini, itu ibaratnya seperti bangunan. Kalau kita membangun dan menyiapkan orang jadi orang baik, maka kita akan menghitung seberapa banyak pengaruh baik itu kepada seseorang dan seberapa banyak pengaruh buruk itu pada seseorang. Kadang-kadang yang terjadi sekarang ini nggak seimbang. Pengaruh baik yang masuk ke dalam diri seseorang tidak seimbang dengan pengaruh yang merusak. Nah, bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu sekalian lihat bangunan masjid kita ini. Kalau ketika bangun masjid, mulai dari pondasi, kemudian masang tiang, ada jendela, kaca dan seterusnya, nggak usah banyak-banyak. Seandainya yang membangun itu 99 orang, terus lalu ada satu orang yang kerjanya ngerusak, cukup satu ya. Jadi tukangnya 99 itu mengerjakan bangunan, cuma satu yang kerjanya ngerusak. Kira-kira gimana bu bangunan ini? Jadi ngerusaknya nggak usah. Dan kalau yang namanya ngerusak ada dua. Ngerusak itu ada yang punya ilmu dan ada yang nggak punya ilmu. Misalnya gini, saya nggak punya ilmu bangunan, tapi kalau merusak bangunan bisa nggak? Bisa. Ini kaca gimana dirusak? Itu gampang sekali. Tak lempar pakai batu, pecah, selesai. Atau cari benda lain apapun untuk memecahkan, rusak. Setelah kacanya rusak, ini bisa nggak dirusak? Lalu kemudian itu semuanya bisa dirusak. Kipasnya bisa dirusak ya. Kabelnya gampang sih. Kalau yang namanya merusak itu gampang. Bayangkan kalau seandainya yang merusak cuma satu, yang membangun 99. Kita sudah bisa bayangkan bangunan ini kayak apa itu. Kan remuk deh. Kalaupun jadi tapi berantakan, sudah hampir bisa dipastikan pasti berantakan. Kalau jadi ya. Jadi yang 99 bangun, yang satu merusak. Nah sekarang ini kadang-kadang yang terjadi apa? Yang membangun cuma satu, yang merusaknya 99, atau yang merusaknya banyak. Nonton TV merusak, nonton YouTube merusak, nonton Facebook merusak, nonton Instagram merusak, baca merusak. Nah, yang merusaknya banyak, terus kemudian yang memperbaiki ya cuma satu. Maka kita bisa bayangkan ini orang kayak apa ini jadinya. Yang merusak lebih banyak daripada yang membangun. Sementara tadi kalau yang membangun banyak, yang merusak sedikit, hasilnya belum tentu baik.
itu belum tentu baik. Ya biar gampang begini, contohnya misalnya sekarang udah biar baik, ini aja lah kita masukkan ke pesantren yang kira-kira bisa mendidik dengan baik. Kenapa? Karena programnya sudah disiapkan, kurikulumnya, pengajarnya, musyrifnya, kemudian kegiatannya, fasilitasnya sudah disiapkan semua. Jadi nggak ada, belum tentu. Karena ternyata bisa jadi ada yang ngerusak. Jadi ngerusaknya nggak banyak. Kadang ngerusaknya cuma 1-2. Tapi ternyata yang satu ini sangat berpengaruh pada kehidupan anak kita. Ini banyak ini yang sudah jelas-jelas di pesantren, yang lingkungannya dianggap sudah lebih kondusif untuk jadi anak baik. Karena tiap hari sholat ke masjid jamaah. Tapi ternyata belum tentu berhasil. Apalagi yang di tempat yang lain yang jelas-jelas lingkungannya belum tentu kondusif. Tentu tidak berarti bahwa selalu di tempat lain pasti lebih rusak, enggak. Tapi kita cuma ingin membayangkan betapa sulitnya, dan tidak ada jaminan bahwa kalau kita meskipun udah pokoknya serahkan aja ke pesantren, pulang-pulang pasti baik kok. Belum tentu. Ya, karena kita dapatnya juga ya ibaratnya sampai kata salah seorang kiai itu ibaratnya pohon. Pohon itu kalau berbuah kan nggak semuanya buahnya baik, ada buahnya busuk kan. Ya kira-kira begitu. Kadang-kadang kalau kita lihat pohon kita di rumah ternyata ada satu di antara buah itu busuk. Ya begitulah tanaman. Ya. Pesantren juga begitu. Lembaga pendidikan juga begitu. Belum tentu semuanya baik. Nah, masjid itu fungsinya tadi yang pertama. Tadi yang pertama membangun masjid gitu ya. Baik. Ya bisa digunakan untuk memberikan wejangan, nasihat, menanamkan nilai-nilai, termasuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang jelas fungsi masjid banyak. Ya. Kalau mau dijabarkan nanti akan terlalu panjang temanya, jadi keluar bahasan kita. Artinya fungsi yang berhubungan dengan akidah, ibadah, akhlak, ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Makanya di masjid juga orang boleh membicarakan bahasan-bahasan apapun, asal bahasan itu bahasan ilmiah dan tetap menjaga etika dan adabnya. Boleh bahas politik nggak? Ya. Nah, yang kalau bahas politik dalam artian politik itu nilai menjelaskan bahwa dalam Islam sistem politik itu begini, nah itu dibenarkan dan itu memang diajarkan. Sama seperti kalau misalnya kita menjelaskan dalam Islam itu ciri-ciri pemimpin yang layak untuk dipilih adalah A, B, C, itu boleh, dan itu tidak melanggar undang-undang yang ada di negeri kita, termasuk peraturan bersama yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian, hal seperti itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Jadi insya Allah tidak mengapa kalau yang begitu. Nah, tapi kalau yang nggak boleh, kalau misalnya pas lagi mengajar kita lalu kemudian menyampaikan, tolong nanti ibu sekalian bapak sekalian pilih saya. Nah, itu yang nanti bisa menjadi hal yang kurang tepat dan bisa menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Karena nanti begitu ganti ustadznya, ganti lagi pilih saya. Nah, kalau yang begitu nanti bisa nanti berpotensi setelah itu berlanjut ke tolong jangan pilih. Seperti lanjutkan. Nah, tapi kalau yang disebutkan kriteria itu boleh. Jangan pilih pemimpin yang pendusta, jangan memilih pemimpin yang licik, jangan memilih pemimpin yang tidak amanah, jangan memilih pemimpin, itu dibenarkan dan dibolehkan. Kalau di Majelis Ulama Indonesia dalam standarisasi dai itu hal itu juga diangkat dan itu dibolehkan, tapi tidak menyebut nama. Menyebut nama cuma menyebutkan kriteria-kriteria. Jadi kan nanti jemaah jadi ngerti dan punya panduan. Oh, pilih pemimpin itu jangan yang tidak amanah, jangan yang curang, jangan yang itu, kriteria itu diajarkan. Sama seperti kalau kita mengajarkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masalah sosial, dalam kehidupan sehari-hari tetap kita santun kepada tetangga, kemudian kita tanpa menyebut tetangga yang dimaksud A, B, C. Nah, nanti kalau disebutkan bisa jadi nanti menimbulkan masalah. Nah, selain membangun masjid, yang kedua yang beliau lakukan juga ketika pertama kali sampai di Madinah adalah mempersaudarakan.
orang Muhajirin dan orang Ansor. Orang Muhajirin dan Ansor itu dipersaudarakan untuk apa? Karena ini orang Muhajirin datang dari Mekah, banyak di antara mereka yang betul-betul ketika hijrah nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Ada di Mekah kaya, sangat kayanya luar biasa. Ada salah seorang sahabat ketika mau hijrah ketangkap. Mau hijrah ketangkap, terus kemudian beliau mikir gimana caranya biar saya dilepaskan. Nah, terus beliau bilang, gimana kalau seandainya harta yang saya miliki saya berikan kepada kalian, kalian lepaskan nggak? Oh iya, artinya karena ada yang memang di banyak masyarakat yang tidak beriman, agamanya adalah uang. Ya, kalau ada uang semua bisa diatur. Begitu kasih uang beres, hanya dilepaskan. Nah, akhirnya sahabat ini hijrah meskipun resikonya melepaskan kekayaannya. Hijrah ke Madinah berarti mulai dari nol lagi, menjadi melarat. Bukan cuma miskin, tapi sangat miskin karena nggak punya apa-apa. Dan kita bisa bayangkan dari Mekah hijrah ke Madinah, jangankan bawa barang-barang lemari, ranjang, kan nggak mungkin bawa itu. Pakaian saja pasti dibawa nggak banyak. Kalau seandainya punya pakaian banyak, kan nggak mungkin sekarang ibu kalau di rumah punya banyak pakaian. Mungkin nggak ketika perjalanan menggunakan unta ya. Kalau sekarang kira-kira naik motor gitu. Kalau mau pindahan gitu, apa semua baju dibawa? Ada yang semua baju, semua kerudung, semua pakaian yang dimiliki dibawa semua, nggak mungkin. Dia pasti dipilih, nah ini ya terpaksa direlakan untuk ditinggalkan, karena nggak mungkin dibawa. Dan kalau terlalu banyak, terus nggak bisa bawa air, nggak bisa bawa makanan, nggak bisa, kan susah. Nah, akhirnya Nabi SAW mempersaudarakan. Kepentingannya salah satunya adalah supaya ada yang bisa saling membantu. Orang Ansor membantu Muhajirin. Ini orang dari pindah, ya, hijrah dari satu tempat ke tempat lain, nggak punya apa-apa. Nah, kita yang jadi tuan rumah menyambut kedatangan mereka. Dan itu Allah berikan dalam Al-Quran. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Jadi mereka yang jadi tuan rumah dan mereka punya iman. Mereka yang punya kampung halaman, mereka punya iman, lalu menyambut kedatangan Muhajirin. Dan ketika menyambut luar biasanya, ketika dipersaudarakan, itu sampai-sampai mereka ketika memberikan sesuatu tidak pernah ada dalam sejarah kehidupan manusia yang modelnya seperti itu. Bayangkan ada orang sangat kaya di Madinah, atau termasuk orang kaya bukan yang paling kaya. Lalu mungkin begini, ketika dipersaudarakan, ada orang Muhajir datang, dipersaudarakan dengan orang Ansor yang kaya. Orang Ansor ini bilang, saya punya 2 rumah, dan silahkan lihat kalimatnya, silahkan pilih mana yang kamu sukai, yang itu pilih, nanti saya berikan. Ini tingkat keimanan yang berada pada level yang sudah sangat tinggi. Sekarang kalau ibu-ibu sekalian punya rumah dan mau mengasihkan, ya, mungkin milih apa? Yang kira-kira agak kecil, kemudian rumahnya tuh agak, nah yang sudah kira-kira nggak terlalu baik, kemudian kadang-kadang beberapa bagian dari dindingnya juga sudah agak retak. Sementara yang satu masih baru renovasi, kayaknya pilihnya yang baru renovasi yang kita pakai gitu. Itu nggak mudah. Memberikan saja sudah nggak mudah, apalagi memberikannya, ngasih pilihan, silahkan pilih. Ini ada 2, silahkan dilihat, kemudian pilih yang terbaik, silahkan ambil. Orang sampai bisa seperti itu kalau nggak punya iman, beratnya luar biasa. Sekarang nggak usah jauh-jauh, ini biar lebih konkret lagi. Nanti kalau ada snack, kalau snacknya dapat 2 gitu, kemudian nanti silahkan Bu pilih aja yang mana, Bu ambil, nanti saya ambil sisanya. Itu kan nggak semua orang hatinya lapang gitu, dia menyampaikan begitu, sambil berharap mudah-mudahan ngambil yang sebelah sini gitu. Karena saya suka yang situ, ya, jadi berat. Dan orang sampai bisa melakukan itu, dan ini bukan kue, ini rumah. Dan rumahnya bukan cuma rumah kosong tanpa perabotan, seisinya. Dengan entengnya, silakan pilih, tak kasihkan. Dan
Tapi hebatnya, nah ini kehebatannya sisi yang itu sahabat Ansornya, Muhajirin yang menerima itu mentalnya juga bukan seperti kita ini. Kebetulan ini kan ditawari, nah ambil yang paling bagus. Nggak ada aji mumpung begitu. Apa yang dilakukan? Kata orang Muhajirnya ini, barakallahu fi ahlika wa malika. Mudah-mudahan Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Nggak usah. Sekarang biar rumah itu dua-duanya Anda miliki. Tunjukkan saya di mana pasar biar saya bekerja. Yang ditawari. Tinggal milih, tinggal nunjuk, langsung ambil. Siapa di antara kita yang nggak mau tuh? Bu, kalau misalnya diawari, silahkan nunjuk rumah yang mana, ibu nunjuk aja, atau lo nunjuknya merem gitu, terus nanti dapat yang mana, itu langsung dikasih, dan langsung dikasihnya tanpa syarat. Ada yang tanpa syarat, nggak pakai syarat apa-apa, pokoknya langsung. Jadi nggak pakai DP, nggak pakai cicilan ini, nggak ada itu, pokoknya merem dan langsung dapat, dan dapatnya dapat full 100% tanpa dikurangi. Nah, tetapi hebatnya orang Muhajirin juga bukan orang yang peminta-minta, mentalnya bukan pengemis. Maka ketika menerima itu nggak memanfaatkan, nah ini mumpung, lalu ambil yang enggak, ambil yang terbaik, ambil yang ini ingin memberikan yang terbaik yang dimiliki, sampai silahkan milih ya. Tapi yang Muhajirin juga nggak memanfaatkan kesempatan itu, dan mentalnya memang bukan mental pengemis, maka kita dapati juga di beberapa tempat di beberapa negara ada orang yang mentalnya memang bukan mental pengemis. Ya maaf, saya menyebut beberapa negara karena nggak menyebut negara kita, karena kita tahu ya kondisi. Saya nggak perlu menceritakan pada ibu sekalian. Ya, artinya jangankan yang memang betul-betul miskin, yang orang yang mampu saja, yang berkecukupan saja, ada yang mentalnya pengemis. Artinya ada orang kaya, kemudian bahkan kekayaannya melimpah, tapi mentalnya pengemis. Kan persoalan mental, bukan persoalan kaya dan tidak kaya. Sementara di tempat yang lain, yang paling gampang di Gaza atau di Palestina, mentalnya mereka kan mental pengemis. Maka kadang-kadang mereka ketika diberi, pada saat menerima bantuan, itu disaksikan oleh beberapa relawan, bahkan ada yang divideokan, ada yang ketika dikasihkan bantuan dan bantuannya ternyata terbatas gitu, sampai anak-anak begitu diberi, terus dia lihat ada temennya, dia potong terus dibagi. Itu kira-kira ada nggak di mental sebagian besar masyarakat di negeri kita ini? Ya kalau diberi, ada yang berpikirnya tak makan dulu, nanti kalau memang ada sisa baru tak kasihkan. Itu enggak, sejak awal ketika diberi, lalu lihat sampingnya, dia sesama saudaranya, padahal bukan saudara nasab, tapi sama-sama membutuhkan, lalu diberikan kepada saudara. Nah, mental ini menunjukkan bahwa ada penanaman iman yang sangat kokoh, dan ini berlangsung terus di Madinah. Yang seperti ini diajarkan turun-temurun sampai bukan cuma generasi sahabat, generasi anak-anaknya sahabat, sampai generasi tabi'in. Makanya Imam Malik dalam mazhabnya, di mazhab Maliki, beliau punya pendapat bahwa perbuatan, perilaku, praktek yang dilakukan oleh penduduk Madinah bisa dijadikan rujukan. Sampai-sampai Imam Malik pernah didatangi oleh muridnya Imam Syafi'i. Imam Malik itu baru dikasih orang unta, dan untanya bagus sekali. Dan untanya unta bagus, unta mahal, dikasih orang. Nah, kemudian muridnya Imam Syafi'i datang, lihat, kagum dengan tunggangan itu. Lalu tanya pada Imam Malik, ya Imam, ini milik siapa? Lihat muridnya kepingin begitu, dengan entengnya beliau langsung nyampaikan, itu milikmu, silahkan bawa pulang.
karena tahu ini kepingin. Kan bisa kelihatan ya. Jadi kalau kita sangat dekat akrab itu, ada yang lalu lihat itu nanya-nanya, Ustaz ini nanya siapa Ustaz? Tapi sebetulnya kepingin gitu ya. Kan nanya ini, Ustaz ini punya siapa tuh? Sebenarnya nanya kepingin kan gitu. Nah, cuma masalahnya Ustaznya nggak seperti Imam Malik gitu. Nggak langsung itu Ustaz akan diambil dibawa. Ya karena kelasnya memang bukan kelas Imam Malik. Nah, itu untuk menunjukkan bagaimana di periode Madinah Nabi SAW di awal periode Madinah beliau menanamkan fondasi supaya masyarakat Madinah itu menjadi masyarakat yang kokoh. Maka kemudian akhirnya kita kenal dengan masyarakat Madani. Ya, dari kata Madinah, mujtama Madani itu dari bahasa Arab. Mujtama Madani artinya masyarakat Madani. Jadi bahasa Indonesia kata Madani jadi kata serapan. Itu diambil dari kata Madinah. Tentu ini masih menyisakan beberapa bahasan ya, tapi paling tidak kita punya gambaran bagaimana Nabi SAW mulai membangun. Dan di situ membangun masyarakat. Dan yang beliau bangun masyarakat itu masyarakatnya berikut orang-orangnya. Ya, masyarakat berikut orang-orangnya. Sampai di masyarakat itu fungsi masjid yang berlangsung dengan baik, pembinaan yang dilakukan Nabi SAW dan kesiapan sahabat. Kalau mereka berbuat salah, mereka mengakui kesalahan dan segera bertobat. Jadi di Madinah nggak perlu banyak aparat. Karena apa? Karena tingkat kesadaran hukumnya tinggi. Bayangkan ada wanita datang menemui Nabi SAW menyampaikan, ya Rasulullah, tolong hukum saya. Nabi SAW awalnya memalingkan wajahnya, beliau nggak mau. Terus menyampaikan lagi, tolong hukum saya. Lalu Nabi SAW, wanita itu tahu, apakah Anda akan mencoba untuk berpaling, tidak menegakkan hukum seperti pada kasusnya Ma'iz. Ya, Ma'iz ini wanita ini dari Ghamid, dari kabilah Ghamid. Dia sudah tahu Ma'iz juga diperlakukan begitu. Dia berbuat kesalahan, minta dihukum. Nabi SAW berusaha untuk mengalihkan supaya tidak dihukum, cukup taubat aja. Tapi wanita ini enggak, tolong hukum saya. Tanya, sebenarnya apa sih? Saya sudah berzina. Tanya dulu, dicek, kamu gila nggak? Enggak, saya normal. Dipaksa? Enggak. Hanya melakukan zinanya dengan sukarela. Tolong hukum saya. Begitu mau dihukum, terus kemudian menyampaikan, tapi di perut saya ada bayi. Kalau gitu ditunggu sampai melahirkan. Udah pergi sana, dibiarkan sampai ditunggu sampai melahirkan. Itu kalau seandainya sampai melahirkan nggak datang lagi, itu bisa. Kalau perlu kabur juga bisa. Dan itu nggak pakai di penjara, dia nggak usah, dibiarkan aja. Setelah melahirkan, bayinya datang, dibawa datang menghadap Nabi SAW, lalu nyampaikan, ya Rasulullah, ini saya sudah melahirkan, tolong hukum saya. Dan Nabi SAW nyampaikan, sebentar ini bayinya tidak ada yang disusui sampai disamping 2 tahun. Itu bisa kabur kan? Sekarang yang di penjara bisa kabur, tapi kita, ya, apalagi nggak di penjara ya lebih bisa kabur lagi. Nah, ini sudah ada peluang untuk kabur, nggak kabur. 2 tahun setelah disapit, kemudian dibawa kepada Nabi SAW dan menyampaikan, ya Rasulullah, ini sudah. Dan bayi ini, dan terlihat bayi itu sudah makan. Artinya berarti sudah disapit, nggak lagi minum susu ibunya. Dan Nabi SAW baru mulai melakukan hukuman untuk pezina kepada wanita ini setelah proses yang begitu lama. Itu kesadaran hukum yang sangat tinggi. Maka kelebihannya masyarakat di Madinah itu bukan karena mereka masyarakat manusia juga, bukan malaikat. Jadi kalau ada yang berbuat salah ada, berbuat dosa ada, tapi kelebihannya kesadaran hukumnya pada level yang sangat tinggi. Tunggu aja, nanti ada yang datang lapor, ya Rasulullah, saya minta dihukum. Kan enak itu, nggak usah banyak petugas ngawasi, kamera CCTV, kemudian itu kan kamera CCTV karena banyak penipu, banyak yang curang, bahkan yang kamera CCTV-nya pun disembunyikan oleh aparatnya juga, yang curang juga gitu. Ya pada kasus Sambo kan yang sempat muncul di pengadilan kan begitu. Artinya ada kamera CCTV yang oleh aparat sendiri disembunyikan kan gitu. Dan itu diakui di persidangan. Artinya sudah ada alat seperti itu saja masih
disiasati. Jadi persoalannya memang persoalan mentalnya, ya. Bukan persoalan alatnya. Sekarang dibuat alat yang lebih canggih, ya manusianya juga bisa lebih canggih lagi ngapusi alatnya, nyiasati alatnya. Nah sekarang datang ke kantor pakai alat supaya nggak pakai absen tanda tangan, pakai fingerprint. Bisa nggak disiasati? Bisa. Itu bisa disiasati. Gimana caranya? Wah itu nanti tanya yang sudah berpengalaman. Tapi ini persoalannya di masyarakat Madinah tidak ada mental-mental seperti itu. Jadi di periode Madinah ini, selain tadi bangun masjid, mempersaudarakan, yang itu memang fungsinya untuk deklarasi Madinah. Deklarasi Madinah. Apa yang dilakukan, disepakati di situ? Tentu pertama yang diajak terlibat semuanya, semua unsur penduduk kota Madinah dilibatkan. Yang Yahudi ikut, yang Nasrani, Majusi, pokoknya semuanya ikut dilibatkan. Nah, kemudian disepakati apa? Di antara kesepakatannya adalah bahwa semua penduduk Madinah sepakat untuk menjaga keutuhan kota Madinah ini atau negara Madinah ini dari serangan musuh. Sehingga kalau diserang, kita mempertahankannya bareng-bareng. Yang mempertahankannya bareng-bareng. Tidak boleh ketika diserang terus kita bilang biar aja lah, itu kan yang diserang kamu sana gitu. Itu kan bukan urusan kamu di sini, enggak. Sama seperti kalau kita di negara Indonesia, ketika Indonesia diserang, itu kita nggak mikir bahwa ketika agresi militer ya, ketika agresi militer di tahun 45 misalnya, atau di bulan Oktober ini ya, resolusi jihad itu kan keluarnya bulan Oktober. Itu ketika pemenang Perang Dunia Kedua, ya pemenang Perang Dunia Kedua datang dan membawa pasukan akan masuk ke Surabaya. Ketika masuk ke Surabaya, mereka sudah mengingatkan agar jangan sampai ada yang berani macam-macam dan kemudian melakukan perlawanan. Semuanya diminta untuk meletakkan senjatanya. Termasuk pemerintah pusat juga minta kepada orang-orang Surabaya, para pejuang Surabaya untuk tidak melakukan perlawanan. Nah, di sini kita merasakan pemerintah tidak hadir. Nah, disitulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan melibatkan para ulama kumpul, lalu mengeluarkan dua fatwa jihad dan resolusi jihad. Itu tanggal 21 dan 22 Oktober. Di fatwa jihadnya apa? Isi fatwa jihad itu di situ disebutkan bahwa semua kaum muslimin, laki-laki, perempuan, anak-anak, termasuk orang tua, bersenjata dan tidak bersenjata, semuanya berkewajiban melakukan perlawanan terhadap penjajah yang akan masuk ini. Dari tempat masuknya atau tempat markas mereka sampai jarak 94 km. Jadi bisa dihitung dari Tanjung Perak 94 km itu Mojokerto masuk. Dan itu dalam fatwa jihadnya itu hukumnya fardu ain. Fardu ain artinya bisa dibayangkan ibu-ibu juga wajib jihad. Anak
Bangil, kemudian nanti ke beberapanya ke barat, ke timur, ke selatan dari tempat masuknya pasukan. Semuanya melakukan perlawanan dan semuanya mempersiapkan diri. Kita bisa bayangkan pada saat itu, berarti semuanya terlibat, termasuk tadi ibu-ibu juga. Gimana caranya? Ya macam-macam. Ada yang menyiapkan makanan, kan itu bagian dari membantu perjuangan. Ya, kayak McDonald membantu pasukan Israel, kan? Itu membantu perjuangan. Sampai diumumkan bahwa McDonald Israel membantu sekian ribu makanan untuk pasukan Israel. Itu adalah bagian dari bentuk membantu perjuangan. Nah, kalau ibu-ibu di Surabaya saat itu atau di Mojokerto, bantunya gimana? Ya diantaranya bisa dalam bentuk nyiapkan makanan, kan nggak harus semuanya nyiapkan pedang, nyiapkan itu, nanti kerjaannya mungkin yang laki-laki yang bawa-bawa, tapi yang ibu-ibu ada yang nyiapkan makanan, nyiapkan minuman, termasuk nyiapkan obat-obatan. Saya di rumah punya obat luka, saya punya ini punya itu yang kira-kira dibutuhkan, saya siap bantu. Tapi saya juga bisa masak, tak masak. Perlu berapa nanti saya siapkan masakannya, sehingga yang lain nggak perlu mikir masak. Ya. Terus nanti yang lain bantu apa lagi, ya. Termasuk mungkin ada yang bantunya, saya tak ngasah pedangnya, saya tak ngasah pisaunya, tapi saya nggak bisa main pedang. Biar yang main pedangnya sana nanti pada saat melawan penjajah, ada yang pakai pedang, ada yang pakai pisau, ada yang pakai tombak, pakai bambu runcing, apa saja. Saya di rumah punya bambu, tapi bambunya masih di pohon, ya. Nebang dulu, ya, silakan bisa diambil. Nah, itu bentuk bantuan. Nah, di Madinah juga begitu. Pada saat di Madinah semuanya punya komitmen, semuanya siap membantu siapapun yang diserang. Makanya dari peristiwa itu dan semuanya sepakat, termasuk Yahudi, semuanya sepakat. 3 kabilah Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraidah, semuanya sepakat dengan kesepakatan itu. Tapi 3-tiganya berkhianat. Jadi itu pelajaran sangat berharga. Umat yang paling tidak bisa dipercaya adalah Yahudi. Di Sirah Nabawiyah berkhianat semua, 3-tiganya khianat. Meskipun dengan peristiwa yang berbeda-beda, tapi kata kuncinya berkhianat. Kalau pembohong itu jagonya. Maka kalau nanti mau ibu belajar bohong, ngapusi, belajar ke Yahudi. Ya, belajar bikin hoax gitu, itu imamnya apa ya, jagonya, pakarnya bikin kebohongan itu Yahudi. Yang baru tersikat dan terbukti mereka bikin kebohongan di salah satu channel, viewersnya sampai 270.000, adalah ada wartawan yang bikin kebohongan apa, katanya pejuang Palestina membunuh dan menyembelih anak-anak, disebarkan kemana-mana. Ternyata bohong, dan terbukti kebohongannya. Yang pertama kali mengatakan itu diwawancari oleh wartawan, dia nggak bisa menyebutkan dan nggak bisa membuktikan. Tapi memang sudah, yang namanya jago ngapusi kan sudah terlatih, ya. Jadi makanya kalau sekarang ada orang yang Twitter bohong, jangan-jangan dulu berguru pada Yahudi, ya. Karena mereka jagonya, dan termasuk kemampuan ngapus dengan bahasa yang berbeda. Baik, begitu. Cukupkan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.